Selamat siang saudara sekalian, apa kabar semuanya? Saya sehat kan? Nah, saudaraku jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga tinggalkan notifikasi ya teman-teman. Tuhan berkati. Kehendak Allah dalam kebenaran dan keputusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar kepada yang lain, karena kita ada seanggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, jangan ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan yang baik. Ia bekerja dengan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya teroleh kasih karunia. Dan janganlah mendukung kudus Allah menjelang hari, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Ini kuncinya adalah bagaimana untuk setiap orang boleh hidup dengan hormat. Artinya hidup berhormat itu saling membangun, saling memberkati, saling mengampuni. Itu bisa dilakukan dalam kehidupan pribadi ketika orang mengenakan manusia baru, lahir baru. Selama orang tidak lahir baru, mengenakan manusia baru itu susah. Menjadi sudah mulut, hati, pikiran sulit untuk terkontrol, sulit untuk terkendalikan. Jadi, selama orang belum mengalami manusia baru, lahir baru itu bagaimana seseorang diciptakan tuntunan karya Roh Kudus, maka pikiran, hati, dan lidah atau sikap sulit untuk terkontrol dengan baik, karena segala kejahatan hawa nafsu itu akan terus bekerja dengan giat dalam kehidupan orang itu sendiri. Maka kita sebagai anak Tuhan hendaklah kita itu hidup dalam manusia baru, jangan di manusia lama. Hidup dalam manusia baru hari-hari, kita terus terkontrol dalam kekuatan kebenaran, kekuatan kuasa Roh Kudus, sehingga hidup kita akan membuahkan buah kebenaran, buah kesaksian. Ya, dan semakin banyak orang yang diberkati. Saya pernah membaca artikel bahwa negara yang sangat minim melakukan kejahatan, melakukan kriminalisasi adalah negara Singapura, ya. Karena Singapura itu negara yang terkenal minimnya kejahatan kriminalisasi. Ya. Tapi saya juga sempat melihat artikel bahwa suatu saat, jadi bukan tidak ada kriminalisasi, tapi memang minim banget. Kalau Indonesia parah gitu. Nah, saya juga baca salah satu artikel bahwa suatu saat dalam
kehidupan seseorang, ya bapak-bapak dan ibu, dalam di persimpangan jalan itu, yang laki ini mukul si perempuan ini, ya sampai perempuan ini berteriak gitu ya, sampai banyak orang melempari yang bapak ini, tapi bapak ini tetap dengan geramnya, dengan sangarnya untuk menghajar si perempuan ini, ya. Dan pada akhirnya berhentilah, ya, karena ada orang yang datang menolong, dan pada akhirnya cerita bahwa yang laki dan perempuan itu rupanya itu adalah suami istri. Jadi ada masalah di rumah, istrinya lari karena suaminya mengancam, istri lari dan kejar, tapi kedapatan, tangkap dan dihajar di jalan. Nah ini jadi terekspos di negara itu sendiri, di Singapura itu sendiri. Jadi itu menunjukkan bahwa ternyata memang ada kriminalisasi di negara itu yang ternyata secara diam-diam ada kejahatan. Kenapa itu terjadi? Kurangnya kontrol. Tidak ada manusia baru dalam diri orang tersebut. Demikianlah kita orang percaya, bisa saja ini bisa terjadi. Dulu pernah ada warga dari mana itu datang di depan sini, depan lagi. Ada seorang laki, hajarlah perempuan itu. Hajarlah perempuan di situ. Ternyata laki ini dibela oleh preman-preman di situ. Betul, memang ada perjudian di situ. Di kelas kakak. Dan yang hajar itu adalah bukan hanya orang preman saja, tapi juga aparat. Tentara Kasus. ya. Sampai di depan sini saya keluar dan saya bilang, ini orang udah menunduk, kalian aja sampai menunduk masih mengajar lagi, saya bilang, kasihan tuh. Akhirnya berhenti. Pas kita baru selesai, kau muda tuh apa? Nah ternyata laki dan perempuan itu adalah suami istri. Ada ngomong bahwa suami istri, ada yang bilang hanya pacaran, tapi sebenarnya itu suami istri. Istrinya diantar sampai ditinggal di situ, dia minta duit juga dikasih. Nah, jadi keinginan daging dan hawa nafsu yang bekerja dalam diri orang itu membuat orang itu tidak bisa mengontrol diri dengan baik. Dan hawa nafsu itu berat sampai istri aja jadi musuh, anak jadi musuh. Jadi memang kita harus waspada perkara-perkara ini supaya kehidupan kita ini terus terkontrol dengan baik. Dan bisa terkontrol lebih baik kalau kita hidup dalam manusia baru kita, yaitu di dalam kekuasaan pimpinan Roh Kudus. Yes. Buat roh itu ada dalam diri kita, ini yang akan mengontrol. Begitu kan?